kajian hati. Baik, sekali lagi kita akan memberikan kesempatan untuk para bunda dan para jamaah di Masjid As-Sofiyah. Dan sudah ada penanya yang sudah kita pilih. Kita ingin dengarkan kisah dan ceritanya dari Ibu Wiwi. Silakan Ibu Wiwi, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Saya akan menceritakan dari awal. Tahun 2015 kami cerai dengan suami dengan alasan begitulah gitu ya di rumah tangga. Terus waktu itu kita berkonsekuensi suami bawa anak-anak biaya sendiri gitu ya. Pada waktu itu kita bingung kerja apa gitu ya karena saya pindah ke kampung halaman di bawah Gunung Salak gitu. Jadi jauh ke kota. Akhirnya saya punten jadi cerita ini. Saya dagang gorengan Teteh. Untuk ongkos anak-anak ya, terutama yang kuliah di Akper perawat. Dia pun masuk ke Akper karena prestasi ya gitu. Terus kalau kakak mau berangkat, tunggu ya kak biar laku dulu 20 aja nanti untuk ongkos gitu ya. Setelah itu kita pikir 2016 kita pikir tidak cukup dengan itu. Cari dari teman-teman yang ada di Jakarta untuk cari kerja. Alhamdulillah saya daftar melamar di kedutaan Bahrain. Saya kerja di kedutaan Bahrain hanya kekuatan 2 tahun karena waktu itu kakak yang di Akper masuk kerja. Ibu udah istiqomah aja ngaji di rumah gitu ya. Biar kakak yang menghandle gitu. Yang dipertanyakan ada anak yang nomor 4 Pak. Dia masuk ke kepolisian. Waktu masuk kepolisian papahnya tidak diizinkan dengan papahnya sama papahnya. Ingin papahnya anaknya ini menjadi pendakwah gitu. Tapi dia kekeh keluar dari aliyah itu pengen jadi polisi. Dia ingin mempunyai pendapatan langsung kata kasihan Embu gitu-gitu ya, kasihan saya gitu. Terus udah gitu papanya tidak mengizinkan gitu. Terus mulus masuk diterima. Setelah diterima sudah hampir 4 tahun mungkin 3 tahun tugas. Tidak pulang ke saya gitu. Oh gitu. Jadi ibu yang membesarkan anak ibu. Iya. Kemudian sudah besar masuk Akpol, diambil sama mantan suami ibu atau papahnya anak. Bahkan waktu pelantikan pun papahnya yang hadir. Saya rindu sama anak itu. Karena anak itu yang nomor 4 paling dekat sama saya. Saya yang memperjuangkan dia menjadi polisi. Saya bukan apa-apa, bukan materi. Bertemu saja. Saya punten, saya kontak dia, saya blok. Karena saya pernah menekankan, abang kenapa nggak pulang? Bu kangen gitu. Terus dia mengeluarkan kata, abang harus hormat sama Bu. Bu juga pan ikut bagian abang menjadi sukses seperti ini. Dia bilang, saya sakit. Bu jangan GR ya, abang jadi polisi bukan karena Bu. Bukan karena doa Bu. Saya blok nomor karena saya tidak mau dia mengeluarkan lebih sakit lagi untuk saya. Dan akhirnya saya mengeluarkan kata-kata yang menjadi sumpah. Saya tidak mau. Saya mau anak saya baik-baik aja. Saya suka dengar dari teman-temannya dia menjadi ini. Masya Allah saya bahagia. Saya selalu mendoakan. Tapi saya rindu. Dia selalu tidur dengan saya dari dulu. Makanya sekarang udah lama tidak bertemu, kontak pun tidak ada. Saya yang saya takutkan dia menjadi anak durhaka karena air mata saya. Iya bunda. Satu kali ada seorang yang bernama Alqomah. Siapa namanya? Alqomah ini dikisahkan orangnya baik. Ibadahnya baik, ya semuanya baiklah.
Tapi singkat cerita Alqamah di ujung hayatnya susah mengucapkan la ilaha illallah. Susah. Padahal baik. Kemudian sahabat yang lain bertanya, apa yang membuat Alqamah begitu sulit mengucapkan kalimat Allah di ujung hayatnya? Maka disampaikanlah kepada baginda Nabi SAW, ya Rasul, ini ada Alqamah. Kok rasanya sulit sekali mengucapkan kalimat Allah di akhir hayatnya? Kata Nabi, coba ditanya, apakah Alqamah masih punya ibu? Kata sahabat yang lain, masih ya Rasul. Ya sudah, temui ibunya, sampaikan kepada ibunya. Apa kiranya sikap Alqamah pernah menyakiti hati ibunya? Maka sahabat menuju rumahnya ibunya Alqamah kemudian bertanya, wahai ibu, anakmu bernama Alqamah sekarang dalam keadaan sulit hidupnya. Kelihatannya beliau sedang sakaratul maut tapi susah lisannya mengucapkan kalimat Allah. Kami dapat pesan, apakah Alqamah pernah punya salah kepadamu? Apakah kamu pernah sakit hati karena anakmu? Tiba-tiba ibunya meneteskan air mata. Kata ibunya, sebenarnya aku tak mau mengungkapkan ini. Tapi aku pernah sakit hati karena anakku. Apa? Dulu anakku pulang dari kota. Aku melihat anakku dan anakku juga melihat aku. Tapi anakku tidak mampir ke rumahku. Anakku lantas pergi dan langsung menuju rumahnya. Tanpa melihat aku, tanpa mengindahkan aku. Bahkan anakku mengabaikan aku. Padahal aku rindu dengan anakku. Aku sakit, kata ibunya. Apakah ibu mau memaafkan Alqamah? Ibunya diam. Ya sudah, kalau ibu tidak ada jawaban, izinkan kami membakar tubuhnya Alqamah. Karena begitu sulit mengucapkan la ilaha illallah, sakratul mautnya berat. Daripada menyiksa ini, lebih baik kita bakar. Tapi hati seorang ibu, tetap hati seorang ibu. Masih punya hati untuk memaafkan anaknya. Akhirnya kata ibunya, aku maafkan Alqamah anakku. Ketika ibunya mengucapkan kalimat maaf, mulailah lisan Alqamah mudah mengucapkan la ilaha illallah. Apa pesan yang mau Aa sampaikan? Jangan mudah menyakiti hati orang tuamu. Wabil khusus ibumu. Mudah-mudahan tayangan ini sampai kepada putra ibu. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Saya harapkan mudah-mudahan beliau nonton. Apa dia gak rindu sama saya? Saya rindu. Mudah-mudahan ini tayangan sampai kepada beliau dan Ya. ibu kangen sama abang. Ibu ingin abang setidaknya menghubungi ibu. Setidaknya bagaimanapun abang pernah tinggal di rahim ibu 9 bulan. Pernah dilahirkan hidup dan mati oleh ibu. Pernah dibesarkan, pernah disekolahkan, pernah dibela oleh ibu untuk jadi polisi. Jangan sampai engkau abaikan ibumu karena khawatir ada sesuatu yang tidak baik untukmu. Termasuk juga AA menyampaikan kalau ibu ada salah, maafin ibumu nak. Mungkin ibu ada hilaf, mungkin ibu ada salah yang membuat abang tersinggung dengan ibu, maafkan ibu. Semoga ibu diberikan kekuatan. Terima kasih. Insya Allah kalau ibu tidak mendoakan yang buruk, anak ibu gak akan jadi anak durhaka. Maka ibu jangan keluarkan kata-kata yang buruk sedikit pun untuk anak ibu, tetap doakan. Karena yang membolak-balik hati siapa? Allah. Yang menggenggam hati? Allah. Yang punya hati? Allah. Yang menggerakkan hati anak ibu pun adalah Allah. Doakan. Semoga anak ibu Allah lembutkan. Amin ya rabbal alamin. Bu rindu sama abang, itu aja. Rindu dipeluk abang, biasa meluk. Kalau tidur kita selalu berdua. Abang selalu meluk Bu, itu aja. Tidak mau yang lain, hanya rindu abang.
kajian hati. Bangga Pak Ustadz, kami berikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Bunda, dunia ini tempatnya lelah, istirahatnya nanti di surga. Dunia ini memang tempat kita yang banyak salah, tapi percayalah sebanyak apapun kesalahan kita, kebaikan Allah lebih besar daripada kesalahan kita. Untuk kita yang berlumur dosa, jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Percayalah ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Terus bertobat, terus minta ampun, terus perbaiki diri. Insya Allah, Allah siapkan kebaikan yang lebih baik untuk kita di surganya. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, Engkau tahu kami banyak dosa. Ya Allah, Engkau tahu kami sering berbuat maksiat. Ya Allah, Engkau tahu tidak terhitung kesalahan kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat, sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ya Allah, dosa kami banyak, tapi ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku tanpa mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh itu pula. Saya Deswita Maharani, Ahilman dan para bunda pamit dari hadapan pemirsa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita bertemu lagi pada kajian hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.